Dengan demikian hadirnya kongres ini, kami dari PSSI ingin memberikan usulan. Permintaan haru Iwan Bule di akhir jabatannya sebagai Ketum PSSI. PSSI akan menggelar kongres luar biasa pemilihan Ketua Umum pada 16 Februari mendatang. Sejumlah nama pun bermunculan dalam bursa calon orang nomor 1 PSSI tersebut. Itu artinya kini tinggal menghitung hari Muhammad Iryawan lengser sebagai Ketum PSSI. Sederet figur calon ketum tersebut berasal dari berbagai latar belakang berbeda. Mereka dianggap layak untuk memimpin PSSI menggantikan Muhammad Iryawan alias Iwan Bule. Beberapa di antaranya yakni Erick Thohir dan Lanyala Mataliti yang sudah resmi mendaftar. Iryawan juga sudah memastikan tidak akan maju lagi sebagai ketua PSSI dalam KLB PSSI. Sebelum mengakhiri jabatannya sebagai ketum PSSI, Iwan Bule memiliki satu permintaan haru. Dirinya meminta agar Sintayong tetap stay bersama timnas Indonesia hingga kontraknya berakhir pada akhir tahun ini. Tanyakan saja ke Sintayong. Saya minta untuk terus bisa melatih timnas Indonesia karena semuanya proses, tapi silahkan bertanya ke dia. Kontrak Sintayong akan habis pada akhir tahun ini. Tidak boleh saya yang mengurus kontrak baru Sintayong. Nanti pengurus atau ketua PSSI yang baru yang bisa melakukan itu, ujar Iryawan. Di samping itu nampaknya Iwan Bule kecewa atas kegagalannya mewujudkan suatu program dalam masa kepengurusannya. Hal itu adalah pembangunan training center timnas Indonesia. Fasilitas training center menjadi salah satu janji yang diucapkan Iryawan saat mencalonkan sebagai calon ketua umum PSSI. Saat itu ia menjanjikan pembangunan TC di kawasan Jabodetabek dengan luas lahan 30 hektar. Pada akhirnya janji itu tak akan terlaksana menyusul akan berakhirnya masa kepengurusannya. Sisa waktu 1 bulan kepengurusannya sudah tak memungkinkan untuk mewujudkan mimpi itu. Sebenarnya ada berbagai upaya yang pernah dilakukan Iryawan untuk mewujudkan janjinya itu. Misalnya wacana membangun training center di Sukabumi yang pernah direncanakan pada akhir 2019. Kemudian rencana itu mangkrak karena tak terlaksana. Setelah itu rencana pembangunan training center dialihkan ke ibu kota Nusantara. Khusus IKN, Iryawan yakin hal itu akan bisa diwujudkan. Hal itu bisa terrealisasi untuk kepengurusan PSSI selanjutnya. Terlebih sudah mendapat restu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Negara Asia yang cocok jadi lawan timnas di FIFA Matchday. Ketiga, Tajikistan. Tajikistan saat ini berada di peringkat 108. Melawan Tajikistan dapat membuat timnas Indonesia mengetahui gaya bermain tim-tim dari Asia Tengah. Hal itu tentu akan menarik sebab timnas Indonesia bisa menjadikan laga tersebut sebagai pelajaran menghadapi tim-tim Asia Tengah yang memiliki postur tinggi. Kedua, Arab Saudi. Arab Saudi juga bisa menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Menghadapi Arab Saudi dapat memberikan pelajaran bagi para pemain skuad Garuda karena dapat mempelajari gaya bermain tim-tim dari Asia Barat. Kendati demikian, peluang menang melawan Arab jelas terbilang kecil. Sebab saat ini Arab berada di peringkat 49 dunia. Pertama, Qatar. Qatar akan menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Melawan Qatar di negara tersebut bisa menjadi ajang pemanasan bagi skuad Garuda karena akan merasakan atmosfer stadion tuan rumah Piala Asia 2023. Saat ini Qatar sendiri berada di peringkat ke-60. Tentu hal itu masuk ke dalam kriteria Sintayong yang mencari tim dengan peringkat 50 hingga 100 untuk dijadikan lawan uji coba. Rencana brilian Erick Thohir jika jadi ketum PSSI. Sebagaimana diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketum PSSI. Dia menyerahkan berkas ke kantor PSSI di GBK Arena hari Minggu kemarin. Erick mengatakan kompetisi di Indonesia cukup sedikit, kendati potensi sepak bolanya cukup besar. Ia pun menyinggung soal Piala Indonesia yang batal digelar pada musim kompetisi 2022-2023. Kalau dilihat, struktur liga kita terlalu sedikit. Piala Indonesia yang mempertemukan seluruh tim tidak berjalan. Makin banyak kompetisi tentu memberikan lebih banyak kesempatan bermain bagi para pemain muda, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick meyakini ajang yang mempertemukan antara kasta di Liga Indonesia sangatlah penting. Pasalnya, kompetisi semacam itu bisa menjadi pengalaman berharga untuk setiap pemain muda Indonesia, juga pesepak bola dari level lebih rendah. Menurut Erick, kompetisi yang berkualitas bisa berdampak besar buat timnas Indonesia.
Semua penggawa skuad Garuda sudah terbiasa dan matang lewat jenjang kompetisi. Saya percaya, kompetisi yang baik akan menghasilkan tim nasional yang baik. Perbaikan kompetisi hingga pembinaan usia muda menjadi keharusan kalau kita tidak ingin tertinggal. Tutup mantan Presiden Inter Milan tersebut. Sebagai tambahan informasi, Erick Thohir merupakan peran penting dalam dunia sepak bola. Misalnya pada tahun 2013, saat itu klub asal Italia Inter Milan yang dipimpin Memorati mengalami krisis finansial. Erick pun datang untuk membeli saham klub tersebut. Terbukti Inter Milan akhirnya terbebas dari masalah finansial. Setelah itu pada tahun 2016 klub sudah stabil. Dirinya melepas paruh dari saham kepemilikannya. Bukan hanya Inter Milan, klub Amerika Serikat DC United yang juga berhasil ia selamatkan. Dengan rapor tersebut, Erick Thohir kandidat kuat ketum PSSI periode 2023-2027. Jadi gimana menurut kamu Sobat Garuda?